Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Si Jago Merah menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Gadong, Kota Makassar. Seorang pemuda diserang dengan senjata tajam oleh 2 begal di sebuah toko kelontong di Makassar. Debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan 2024 diwarnai kericuhan antar 2 pendukung pasangan calon. Debit air di Bendungan Leko Pancing, Kabupaten Maros perlahan mengalami peningkatan usai diguyur hujan deras selama sepekan. Namun sumber air baku PDAM Kota Makassar itu belum bisa mengakomodir kebutuhan air bagi warga Maros dan Makassar secara maksimal. Bendungan Leko Pancing di Desa Pucak, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros kini masih berstatus di bawah normal meski telah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi selama sepekan lebih. Berdasarkan data, tinggi muka air sungai perlahan mengalami peningkatan namun masih minus 180 di bawah mercu. Untuk setiap harinya, petugas hanya mengalirkan debit air sungai sekitar 400 hingga 500 meter persegi. Meski mengalami peningkatan debit, namun suplai air ini belum mampu mengaliri hingga ke Kota Makassar. Debit air baru bisa menyuplai sebagian warga Maros. Lokasi yang menjadi sumber air baku PDAM Kota Makassar itu pun belum bisa mengakomodir kebutuhan produksi air bersih untuk warga Maros dan Makassar secara maksimal. Akibatnya, sebagian warga Makassar dan Maros dilanda krisis air bersih. Sekarang masih ketinggian muka air sungai itu masih minus 180 di bawah mercu. Terus debit sungai yang kita alirkan sekitar 400 sampai 500. Tapi untuk penyuplainya sendiri sekarang sudah sampai Makassar atau gimana, Pak? Belum sampai. Belum sampai ya? Iya, belum sampai. Masih di wilayah Maros ya, Pak? Iya, ketontongan. Diprediksi musim hujan mulai mengguyur wilayah Maros dan sekitarnya secara intens pada awal November hingga Desember mendatang. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, tak tersedianya tempat sampah yang memadai kawasan mangrove yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep dijadikan lahan pembuangan sampah warga. Kini pemerintah setempat siap untuk melakukan pembersihan. Sepekan berlalu, tumpukan sampah masih terlihat menggunung di kawasan mangrove yang berada di bibir pantai di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep Senin lalu. Tidak hanya pada satu titik, sampah itu kini tersebar sepanjang 50 meter di bibir pantai. Padahal kawasan mangrove seharusnya memperluas batas pantai dan memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan. Namun adanya tumpukan sampah bisa mencemari air dan tanah. Warga mengaku terpaksa membuang sampah karena tidak adanya angkutan sampah yang datang. Selain itu, pemerintah setempat juga tidak menyediakan bak sampah di lahan yang khusus. Sedang dalam waktu dekat, Tripika Kecamatan akan melakukan pembersihan sampah di sepanjang mangrove, serta memberikan sosialisasi kepada warga. Saya langsung turun ke lokasi pada hari itu. Ya, saya melihat memang ada tumpukan sampah, tapi kami selaku pimpinan wilayah Kecamatan Labakang ingin melakukan dalam jangka 1 dan 3 hari ini, ya tentu adalah solusinya supaya keberadaan sampah itu bisa tertangani. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera menangani pembuangan sampah, sebab tumpukan sampah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di sekitar kawasan mangrove. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan menjalani debat perdana Pilgub 2024. Sayangnya acara tersebut diwarnai keributan antara 2 pendukung paslon.
Dua kelompok pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terlibat keributan di halaman sebuah hotel di Jalan Andi Jema, Makassar pada Senin malam. Kedua kelompok saling dorong, lempar batu sampai adu jotos ketika pasangan calon yang mereka jagokan sedang menjalani acara debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan di dalam gedung hotel. Di antara mereka ada yang berupaya melerai pertikaian tapi tak dihiraukan massa yang semakin memanas. Keributan baru bisa dilerai usai aparat kepolisian datang. Sepengetahuan dari kami tadi tidak ada. Cuman nanti akan kita untuk debat selanjutnya mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Nanti akan kita lakukan analisa atau kita aneh bersama di Polda. Kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita masukkan. Tapi intinya semuanya berjalan lancar. Sekarang sudah keluar calon pasangan nomor 1, nomor 2 dan masa yang sudah. Pilgub Sulawesi Selatan diikuti dua pasangan calon, yakni Dani Pomanto Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Debat kedua sekaligus debat terakhir dijadwalkan digelar pada 10 November 2024 mendatang. Raisa Bu melaporkan dari Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.